Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah. Jiva, yuk langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini rombongan yang dimiliki oleh Adipati Jicang, mereka pun diserang oleh sekelompok para orang-orang yang berasal mencoba untuk dapat merebut Jiva. Tapi mereka tidak menemukan Jiva di tempat ini karena saat ini para tetua mereka melakukan sebuah perlawanan yang cukup ketat hingga membuat Raja Siluman yang ada di atas sana dia pun menyadari kalau sepertinya Jiva memang gak ada dan tidak melewati jalur darat karena sepertinya dia melewati jalur laut hingga membuat Raja Siluman dia pun memutuskan untuk tarik mundur. Begitu juga dengan mereka, orang-orang yang mencoba untuk dapat menyergap dan juga menangkap Jiva, tapi mereka juga sadar kalau sepertinya Jiva nggak ada di tempat ini dan itu membuat mereka pun kesal. Padahal rombongan ini sangat besar tapi ternyata tidak ada target yang mereka cari. Sedangkan untuk para jenderal-jenderal yang dimiliki oleh Adipati, mereka pun mencoba untuk dapat menahan orang-orang yang mencoba untuk dapat menyerang Jiva. Tapi ternyata serangan yang mereka lakukan masih dapat dihentikan oleh orang-orang ini. Di sini mereka pun kesal ketika target mereka yang mereka cari ternyata tidak ada di tempat ini. Dan mereka juga tahu jika saja mereka lebih lama di tempat ini, takutnya target mereka malah diambil oleh saingan mereka. Jadi di sini si rambut biru dia pun memutuskan untuk dapat tarik mundur. Tapi tentunya hal itu tidak akan mudah karena mereka para jenderal yang dimiliki oleh Adipati tidak akan mungkin dapat membiarkannya begitu saja. Sedangkan di sudut lainnya untuk Pak Kecapi, ternyata dia juga memang cukup sulit ketika dia harus menghadapi dua para tengik yang memang cukup mengganggu. Di sini Pak Tua Kecapi dia juga cukup kesulitan ketika dia harus 2 lawan 1, bahkan dia juga terluka dengan cukup menyakitkan di bagian punggung ketika dia harus menghadapi 2 lawan 1. Tapi di sini Pak Tua Kecapi dia juga tidak pantang menyerah, dia juga melepaskan sebuah serangan counter yang langsung ia akan kepada si Kuntet ataupun si Cebol ini yang memang saat ini dia juga dibantu oleh rekannya yang lainnya. Di sini Pak Kecapi memang dia cukup kesulitan ketika dia harus menghadapi memang 2 lawan 1. Namun di sini Pak Tua Kecapi dia juga tahu kalau ini semakin menyulitkan ketika dia kecapinya juga sudah mulai rusak dan lagi dapat menahan serangan yang datang bertubi-tubi ke arah dirinya. Dan itu membuat Pak Kecapi tentunya dia sangat kesulitan. Tapi ketika dia sudah hampir menemui batasnya, tiba-tiba aja datang rekannya yang lainnya yang datang membantu dirinya menyingkirkan salah satu dari mereka. Karena memang lawan yang dimiliki oleh Pak Tua Botak dia juga udah dikubur di bawah batu besar. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja dia pun muncul kembali dan sangat kesal ketika dia ditimbun di bawah batu besar dan dia menuntut balas. Tapi memang karena mereka semua adalah orang-orang yang cukup terlatih dan juga cukup kuat, di sini pertempuran pun masih juga berlangsung seimbang dan tidak menemukan siapapun menang di antara mereka semua. Di sini memang pertempuran terlihat cukup berimbang, tapi karena memang kalah jumlah, di sini orang-orang yang dimiliki oleh Adipati Jicang juga sedikit tertekan. Tapi itu juga membuat mereka pun tahu jika mereka terus berlama-lama di tempat ini nggak ada gunanya untuk mereka juga. Walaupun mereka juga tahu mungkin aja mereka dapat mengalahkan orang-orang ini, pikir dari si rambut biru. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain dan mereka harus menjalankan tugas mereka, di sini rambut biru dia pun meminta kepada rekannya semua untuk tarik mundur meninggalkan tempat ini, yang membuat para jenderal tentunya tidak akan mungkin dapat membiarkannya begitu saja. Tapi di sini untuk mereka rekan-rekan dari si rambut biru, mereka pun memutuskan untuk tarik mundur sesuai dengan perintah dari pimpinan mereka karena mereka juga tahu menghadapi orang-orang yang dimiliki oleh Adipati Jicang tidaklah semudah itu. Di sini tanpa banyak protes mereka pun memutuskan untuk tarik mundur sesuai dengan perintah. Tapi tentunya tidak akan mungkin dapat dibiarkan oleh mereka karena itu juga bisa membahayakan Jiva yang memang ada di ujung sana. Dan di sini para orang-orang tua ini mereka pun bertekad untuk dapat menghentikan dan jangan sampai orang-orang itu menjadi beban masalah bagi Jiva dan juga yang lainnya. Tapi ternyata ketika mereka mencoba untuk dapat menghentikan, mereka tidak menyangka kalau ternyata orang-orang itu berani melewati tumpukan api yang ada di depan sana. Karena ternyata mereka juga telah melapisi tubuh mereka dengan salep khusus yang ternyata tahan akan api. Tapi untuk mereka para jenderal yang dimiliki oleh Adipati yang tidak menggunakan salep ajaib, tentunya nggak akan mungkin bagi mereka dapat melewati pagar api seperti ini, yang membuat mereka pun sungguh sangat kesal karena mereka nggak bisa menahan lebih lama lagi. Tapi di sini mereka juga tahu kalau sepertinya setidaknya mereka bisa menahan sedikit dan juga memberikan waktu bagi Jiva dan juga yang lainnya, pikir dari para orang-orang tua itu. Sedangkan untuk rambut biru dan juga yang lainnya, di sini mereka juga terlihat sangat kesal karena ternyata misi mereka telah gagal untuk kali ini. Mereka gagal menemukan Jiva yang ada di tempat ini. Sedangkan di sisi lainnya, 4 hari sebelumnya, di sini Jenderal Biru atau lebih tepatnya rivalnya, dia pergi menuju sebuah rawa dan juga ditemani oleh rekan-rekannya yang lainnya. Di sini gadis ini dia pun bertanya kepada rekannya kenapa mereka malah pergi ke rawa. Karena ini adalah jalan yang berbeda dan berlawanan dari di mana arah dari kota Shiki menuju ibu kota, dan kenapa mereka malah menghabiskan waktu di tempat yang seperti ini. Ucap dari gadis ini. Sedangkan untuk orang tua ini dia pun memahami apa yang diucapkan oleh rekannya itu, tapi dia memang harus melakukannya karena dia
memiliki sebuah rencana untuk dapat meminta bantuan kepada seniornya untuk dapat membantunya menyelesaikan misi kali ini, karena dia juga tahu kalau ini semua tidak akan mungkin berjalan dengan mudah, ucap dari dirinya. Dan benar saja, kini mereka semua pun pergi menuju sebuah rawa yang dikenal dengan sebutan rawa iblis yang memang dijaga dan juga sangat-sangat menakutkan. Bahkan untuk dapat pergi menuju tempat itu juga telah dijaga dan banyak sekali buaya di dalamnya. Dan setibanya mereka di depan dari gua tersembunyi, di sini jenderal ini dia pun memanggil seniornya dengan sangat sopan dan dia meminta kepada seniornya untuk dapat membantu dirinya menjalankan sebuah misi. Walaupun memang dia juga tahu seniornya ini udah lama pensiun, tapi setidaknya dia tetap meminta bantuan dan juga sebuah dukungan. Yang membuat kita lama setelahnya tiba-tiba muncul seorang pria tua yang mengatakan kalau dirinya sangat kesal ketika klan mereka dipimpin oleh seorang permaisuri yang tidak tahu diri. Dan dia juga mengatakan sejak klan mereka dipimpin dan juga kaisar mereka telah ditangkap, klan mereka berjalan dengan cara yang tidak benar. Dan dia juga merasakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan bagi dirinya. Dan karena memang ini adalah sebuah misi untuk dapat menembus kaisar mereka, membuat orang tua ini dia bersetuju untuk dapat membantu pria tengil ini untuk dapat menangkap Jiva. Bahkan dia juga berniat untuk dapat menyingkirkan si pria biru yang sebelumnya yang berani-beraninya mengganggu dan juga mengusik rencana dari mereka. Dan setelahnya mereka pun pergi. Tapi sebelum mereka pergi untuk dapat menyergap Jiva, mereka pun pergi menuju sebuah pelabuhan. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta kepada anggotanya untuk menyewa sebuah kapal yang sangat-sangat besar. Karena di sini orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya Adipati Jichong tidak akan mungkin membiarkan Jiva dan juga rombongan mereka melewati jalur darat. Pasti mereka semua melewati jalur laut, ucap dari orang tua ini. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat si Tengi ini dia pun bertanya bagaimana mungkin melewati jalur laut. Karena memang jika melewati jalur laut itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan melewati jalur darat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sejatinya bertahan di jalur darat itu jauh lebih menyulitkan dibandingkan bertahan di jalur laut. Jadi, ia yakin pasti Adipati Jichong dia akan mengirimkan pasukan yang cukup besar di jalur darat sebagai umpan. Karena sejatinya dia akan mengirimkan Jiva melewati jalur laut, ucap dari orang tua ini. Walaupun memang ada juga sebuah kemungkinan kalau Jiva bakal melewati jalur darat, tapi orang tua ini dia pun tetap memutuskan untuk dapat menyergap Jiva melewati jalur laut. Karena dia yakin Jiva pasti akan melewati jalur laut. Sedangkan di sudut lainnya beberapa hari kemudian di dermaga yang cukup besar, di sini Jiva dan juga rombongan mereka pun melewati jalur laut. Benar, Jiva melewati jalur laut untuk pergi menuju ibu kota. Namun di sini untuk Jiva yang sedang menikmati senja di atas kapal, dia pun coba untuk dapat dihentikan oleh senior ini. Di mana si tante dia meminta kepada Jiva untuk kembali ke kabin dan jangan terlalu lama-lama di luar. Dia takut jika saja Jiva ketahuan oleh orang-orang yang akan mengganggu mereka. Tapi untuk Jiva, dia mengatakan kalau dirinya ingin bersantai sebentar, karena jika di dalam kabin nggak bisa lihat apa-apa, ucap dari Jiva. Tapi di sini untuk si tante dia pun meminta kepada Jiva untuk jangan membantahnya. Karena dunia luar sungguh sangat kejam dan tentunya sangat berbahaya. Dan dia meminta kepada Jiva untuk kembali karena kali ini Jiva adalah tanggung jawab dari dirinya, ucap dari si tante ini. Namun apa yang diucapkan oleh si tante yang meminta kepada Jiva untuk masuk ke kabin membuat senior Yuzi yang baru saja datang dia pun mengatakan kepada Jiva untuk jangan pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang wanita. Karena wanita sungguh sangat menyebalkan, ucap dari senior Yuzi. Dan untuk senior Yuzi yang baru saja datang dan berkata demikian tentunya membuat si tante ini dia pun kesal dengan senior Yuzi yang berkata seperti itu. Sedangkan untuk Jiva dia senang ketika dia ternyata dibela oleh gurunya, yang membuat Jiva dia pun mengatakan kalau dia akan mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya saja. Tapi untuk orang tua ini senior Yuzi dia pun meminta kepada Jiva untuk segera masuk ke kabin dan jangan pernah dengarkan apa yang diucapkan oleh seorang wanita, tapi kau harus dengarkan apa yang diucapkan oleh gurumu, ucap dari senior Yuzi yang meminta Jiva untuk masuk. Dan untuk Jiva ya karena memang gak punya pilihan lain, gurunya yang bentak marah, mau gak mau ya udah Jiva dia pun masuk ke dalam kabin. Walaupun memang dia saat ini juga terus mendumel, tapi dia tetap mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Sedangkan untuk si tante dia pun kesal juga dengan apa yang diucapkan oleh senior Yuzi yang berkata demikian. Tapi untuk senior Yuzi dia gak peduli dengan itu semua, karena menurutnya bagi dirinya perempuan adalah sosok yang sangat-sangat menyebalkan. Dan keesokan harinya di pagi hari di sini senior Yuzi yang baru saja keluar kabin dia mencoba untuk dapat melihat matahari pagi, tapi ketika dia baru aja keluar dari dalam kabin dia cukup terkejut dengan apa yang ia lihat, karena ternyata tepat di hadapan dari dirinya muncul sebuah kapal yang sangat-sangat besar yang menghentikan laju dari kapal mereka.
Namun mendengar keluhan yang diucapkan oleh senior Yuzi membuat mereka yang lainnya mereka pun keluar. Dan ketika mereka melihat ada sebuah kapal yang cukup besar membuat mereka pun sadar kalau sepertinya ini adalah sebuah serangan yang datang untuk dapat merebut Jiva. Dan hal itu pun membuat tante ini dia meminta kepada Jiva untuk masuk dan jangan pernah keluar karena tentunya ini akan sangat berbahaya, ucap dari si tante. Sedangkan untuk Jiva dia pun berpikir apakah ini adalah sebuah serangan dari Jenderal Iblis lagi kah, ucap dari dirinya. Tapi sayangnya apa yang diucapkan oleh Jiva itu salah karena ternyata yang menyergap mereka adalah sosok yang sebelumnya yang dipimpin oleh si Tengi ini bersama dengan masternya. Dan di sini orang tua ini dia terlihat sangat senang karena ternyata tebakannya berjalan dengan lancar. Karena ternyata memang Jiva sedang melewati jalur laut. Sedangkan untuk senior Yuzi dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya yang membuat dia meminta kepada mereka para anggota kapal, kru kapal untuk segera memutar kapal dan kembali ke area darat. Tapi tentunya untuk dapat melakukannya bukanlah hal yang mudah karena ketika mereka mencoba untuk dapat tarik mundur, di sini salah satu dari mereka pun mulai melepaskan sebuah serangan yang datang langsung menghancurkan salah satu kapal yang dimiliki oleh mereka. Di sini si Tengi ini dia pun langsung mencoba untuk dapat kembali menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghancurkan kapal yang dimiliki oleh Jiva yang membuat senior Yuzi yang melihatnya dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya dan itu juga tentunya membuatnya sangat-sangat kesal dan dia akan menghancurkan sosok yang berani-beraninya mengganggu dirinya. Di sini senior Yuzi dia juga langsung melesat karena orang tua itu yang ada di atas sana yang membuat si Tengi ini dia pun mengatakan kalau sepertinya sosok pria tua itu sungguh sangat sombong yang berani-beraninya menghadapi dirinya secara langsung. Karena di sini si Tengi itu dia berpikir kalau sepertinya senior Yuzi hanyalah seorang pria tua yang gegabah yang berani-beraninya menyerang dirinya secara langsung. Dan ketika dia melepaskan serangan ke arah senior Yuzi, di sini senior Yuzi dengan cukup mudah dia dapat membelokkan serangan yang datang ke arah dirinya dan itu juga membuat kini gelombang pun terjadi. Jiva dia hampir aja kecemplung ketika kapalnya bergejolak terkena gelombang yang sebelumnya itu. Dengan tuh si tante ini yang berhasil menangkap Jiva, dia pun meminta kepada Jiva untuk menggunakan energi spiritual miliknya yang akan difokuskan ke bagian kaki. Dengan begitu maka Jiva dia dapat mengendalikan dan juga berdiri dengan stabil dan hal itu pun dipahami oleh Jiva. Di sini Jiva dia pun berhasil melakukannya. Dia pun mengalirkan energinya dan dia dapat berdiri dengan cukup tenang. Sedangkan di sudut lainnya di atas sana saat ini untuk si Tengi ini dia pun kembali menyiapkan sebuah serangan yang cukup luar biasa dan dia langsung mengarahkannya kepada senior Yuzi yang ada di bawah sana. Dan untuk senior Yuzi dia pun juga langsung mencoba untuk dapat menghentikannya dan ketika mereka berdua saling beradu kekuatan satu sama lain di sini terjadilah benturan yang cukup kuat hingga membuat gelombang pun semakin besar. Namun ternyata serangan mereka berdua cukup berimbang dan untuk senior Yuzi dia pun mengatakan dan bertanya siapa mereka dan berani-beraninya mengganggu dirinya. Dan dia juga memuji kemampuan yang dimiliki oleh mereka semua. Tapi sayangnya itu semua masih belum sebanding dengan kemampuan yang aku miliki, ucap dari senior Yuzi yang masih saja bisa sedikit sombong. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh senior Yuzi membuat si Tengi ini dia pun kesal dan dia pun mengatakan kalau dia akan menangkap Jiva dan jika mereka semua masih mengganggu tentunya dia akan menghancurkannya, ucap dari si Tengi ini. Tapi di hadapan dari senior Yuzi itu bukanlah sebuah masalah. Tapi di sini untuk senior Yuzi dia justru malah mengatakan kalau si Tengi ini ternyata dia adalah orang yang tidak tahu diri, tidak sadar akan kekuatan yang kau miliki, ucap dari senior Yuzi. Sedangkan untuk si Tengi ini yang mendengar apa yang diucapkan oleh senior Yuzi yang masih aja berani sombong di hadapan dari dirinya membuat dia pun sangat marah dan dia pun kembali melompat dan dia kembali menyiapkan sebuah serangan untuk dapat langsung diarahkan kepada senior Yuzi. Sedangkan untuk senior Yuzi dia pun menganggap kalau ini semua bukanlah sebuah masalah dan dia pun kini juga kembali menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan si Tengi itu. Dan di saat senior Yuzi juga sedang sibuk-sibuknya di sini, sosok lainnya pun datang mencoba untuk dapat mengganggu dan juga menangkap Jiva dan itu ternyata adalah tante ini. Melihat sebuah bahaya datang di sini, tante ini dapat membawa Jiva dan juga langsung melemparkannya ke kapal sebelah dan meminta kepada mereka untuk segera melakukan putar balik sedangkan dirinya akan menghadapi gadis itu. Sedangkan tuh gadis ini ataupun tante kalajengking ini ternyata dia juga cukup kuat ketika dia harus menghadapi mereka para pasukan reguler. Di sini mereka dengan cukup mudah dihancurkan oleh tante ini yang membuat jenderal wanita ini dia akan turun tangan dan dia langsung menghadapi wanita ini. Sedangkan Jiva dia hanya bisa melihat pertarungan itu dari jarak jauh karena dia nggak mungkin dapat mengimbangi mereka semua. Di sini tante ini dia juga memberikan sebuah tekanan yang cukup membuat gadis ini ataupun ya si kalajengking atau si Tengi ini dia juga cukup kesulitan. Tapi itu juga membuatnya sempat menggunakan sebuah trik yang membuat si tante sempat tertekan. Dan untuk si tante dia juga melepaskan kembali jaring-jaring ataupun benang-benang miliknya untuk dapat diarahkan kepada si Tengi ini. Tapi ternyata untuk si Tengi dia cukup kuat, dia dapat menahan setiap serangan yang datang ke arah dirinya. Tapi dia tidak menyadari kalau ternyata
Benang-benang itu juga telah tersebar ke segala arah yang membuat kini gerakannya juga langsung terbatas yang membuatnya tidak lagi dapat bergerak. Dan itu juga membuat si tante dia akan segera menghancurkan wanita ini. Dan karena memang saat ini posisinya sedang terdesak, membuat wanita ini dia juga nggak tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi karena memang mereka ada di atas kapal dan itu menancap ke kayu-kayu yang tidak begitu keras, membuat jarum-jarum itu tidak tertanam dengan maksimal. Dan itu membuat si tante ini dia pun dapat melepaskannya. Tapi dia juga mendapatkan sebuah cedera yang cukup parah di lengannya. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk senior Yuzi, dia mencoba untuk dapat menahan setiap serangan yang datang ke arah dirinya dari sosok tengik tua ini. Sini senior Yuzi dia juga memberikan sebuah serangan counter yang cukup kuat hingga membuat pelindung lengan yang dimiliki oleh orang tua ini juga langsung hancur di tangan dari senior Yuzi. Dan untuk senior Yuzi dia juga memberikan sebuah serangan counter yang langsung menghantam orang tua itu yang membuat orang tua itu dia pun langsung tertanam di bawah sana. Di sini senior Yuzi dia juga cukup mendominasi dan dia mengatakan kalau ini semua sudah selesai, dan itu juga membuat mereka para pasukan reguler mereka semua ketakutan, tapi tidak dengan orang tua itu karena ternyata di sini dia pun dapat kembali muncul. Di sini dia kembali muncul dengan petir yang lebih menggelegar bersama dengan kampak ajaib miliknya. Sini dengan kampak ajaib miliknya dia pun langsung memberikan sebuah serangan counter yang langsung diarahkan kepada senior Yuzi. Walaupun memang saat ini senior Yuzi dia masih dapat menghindarinya. Sini senior Yuzi dia juga dapat menyadari kalau si Tengi ini jadi jauh lebih kuat setelah dia membawa kampak petir itu, pikir dari senior Yuzi. Karena memang di sini orang tua ini dia juga berpikir untuk saja dia diselamatkan oleh kampak petir miliknya. Jika tidak maka semua pasti akan berakhir, ucap dari dirinya. Di sini orang tua ini dia pun kembali memberikan sebuah provokasi, meminta kepada senior Yuzi untuk kembali turun untuk dapat menghadapi dirinya. Dan untuk senior Yuzi dia pun benar kini menyiapkan sebuah serangan di lengannya untuk dapat menghancurkan sosok Tengi yang ada di depan sana. Dan untuk senior Yuzi ketika dia melepaskannya satu sama lain di sini terhantam dengan sangat keras hingga membuat lengan milik Tengi ini juga langsung hancur. Dan ketika senior Yuzi akan mengakhiri ini semua, di sini tiba-tiba aja muncul bantuan yang dimiliki oleh Tengi tua itu, yaitu sebuah jaring besar yang datang yang dilepaskan oleh seniornya. Dan bagaimana senior Yuzi akan menghadapi 2 lawan 1 akan dibahas di part lanjutannya aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.